Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-qailu fi kitabil karim. Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an. Khalaqal insana 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bi husban. Wan najmu wasyajaru yasjudan. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin wal hadirat, hamba-hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Sebagai mukaddimah, di sini perlu saya sampaikan sebuah hadis. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza hakamal hakimu fajtahada fa asaba falahu ajrun wa idza hakama fajtahada fa akhta'a falahu ajrun wahidin. An Amru bin As telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza hakama hakimu, idza hakamal hakimu, tatkala pencari ketetapan sesuatu, fajtahada, maka berusaha sungguh-sungguh, fa'asoba, maka usahanya itu mengena, falahu ajroni, maka dia dapat 2 pahala. Wa idza hakama, dan tatkala pencari ketentuan, fajtahada, maka berusaha sungguh-sungguh, fa akhta'a, maka keliru, falahu ajrun wahidun, maka dia dapat 1 pahala. Hadis tersebut begini: jika ada orang mencari sesuatu ketetapan, maka orang itu
berusaha ijtihad dengan sungguh-sungguh. Jika ijtihadnya itu benar, maka dia dapat 2 pahala. 1 pahala usahanya sungguh-sungguh, dan 2 pahala benarnya. Jika orang mencari suatu ketetapan, hukum itu ketetapan, dan berijtihad dengan sungguh-sungguh, tetapi ijtihadnya keliru, maka dia dapat 1 pahala. Pahala sulitnya, pahala ijtihadnya, bukan pahala kekeliruannya. Jadi orang yang mencari suatu ketetapan hukum dengan sungguh-sungguh, jika benar, mendapat 2 pahala. Pahala kesulitannya dan pahala benarnya. Tetapi jika ijtihadnya itu keliru, maka kekeliruannya itu tidak berdosa karena tidak disengaja. Masih dapat 1 pahala, pahala kesulitannya, bukan pahala kekeliruannya. Itu hadis, keterangan dari sahabat Amru bin As. Terdorong oleh hadis itu, maka saya memberanikan diri mulai tahun 60 sampai tahun 2019 ini, saya berijtihad sungguh-sungguh, berijtihad untuk menggali sesuatu, berijtihad untuk mengemas apa yang saya dapatkan, dan berusaha untuk mensajikan apa yang telah saya dapat. Jadi saya sejak mulai tahun 60 sampai sekarang ini penggali, pengkemas, pensaji. Jadi saya bukan hanya sebagai mursyid Thariqah Siddiqiyah, tapi penggali sesuatu yang bermanfaat, pengkemas dan pensaji. Banyak yang sudah saya gali. Di antaranya begini.
kitab suci Al-Quran tersusun dari 114 surat. Seratus 14 surat tersusun dari 6.346 ayat. Satu Al-Quran tersusun dari 114 surat. 114 surat tersusun dari 6.346 ayat. Enam 346 ayat itu satu-satunya ayat yang terpanjang, tidak ada yang membandingi. Ayat nomor 282. Ayat nomor 282. Ayat itu diletakkan di surat Baqarah. Padahal surat Baqarah itu turunnya surat itu turun nomor 87. Tetapi di dalam Al-Quran diberi nomor 2 setelah surat Fatihah. Dari situ saya penasaran, mengapa hanya satu ayatnya terpanjang? Apa isinya? Dan mengapa diletakkan di surat nomor 2? Padahal turunnya ke 87. Setelah saya periksa isinya, ayat itu secara garis besar hanya 2 isinya. Ayat yang terpanjang hanya 2 ilmu. Satu, ilmu menerangkan dasar ilmu notaris, dasar ilmu notaris. Itu satu. Yang 2, mengandung ilmu tasawuf tingkat tertinggi. Ilmu tasawuf tingkat tertinggi. Saya terkejut. Mengapa berisi 2 ilmu? Satu, dasar ilmu notaris. Dan 2, tasawuf tingkat tinggi.
ilmu tasawufnya diletakkan di akhir ayat. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Kalau akhir surat itu dibuka membahayakan. Oleh sebab itu ulama-ulama tasawuf yang besar-besar jarang yang membuka rahasia wattaqullah wa yu'allimukumullah. Sampai-sampai Sayyid Zainal Abidin putranya Sayyidina Husain putranya Sayyidina Ali. Ibunya namanya Fatimah. Sudah mewanti-wanti dengan ulama-ulama tasawuf, dengan syair, dengan munajat. Ya Rabbi, jauharu ilmi lau abuhu bihi laki lali anta mimman ya'budul pasana walastahalla rijalul muslimuna dani. Ya Rabbi, wahai Tuhan, jauharu ilmu, berlian ilmu ini, lau abuhu, seandainya saya buka di umum, laki lali, pasti orang-orang umum itu menuduh saya anta mimman ya'budul wasana, kamu adalah penyembah berhala, kamu adalah syirik. Walastahalla rijalul muslimuna dan mereka mungkin menghalalkan darah saya. Walastahalla rijalul muslimuna, mereka orang-orang muslim menghalalkan darah saya. Mungkin saya akan dibunuh kalau ini saya buka. Oleh sebab itu, masalah berlian ilmu tasawuf yang di dalam ayat wattaqullah wa almu saya tutup, saya rahasiakan, saya simpan. Tetapi ulama-ulama tasawuf setelah Zainal Abidin ada yang terlanjur membuka, terjadilah bencana. Ada yang dibakar, ada yang dibui, ada yang dituduh musyrik, ada yang dituduh kafir, dan macam-macam. Memang betul. Itu di ayat yang terpanjang. Saya merenung-merenung. Mengapa
dalam satu ayat yang terpanjang berisi dua ilmu. Ilmu dasar-dasar notaris dan ilmu tasawuf tingkat tinggi. Saya merung-merung lama, saya merung-merung. Setelah saya selidiki, selama Nabi Muhammad SAW di Makkah 13 tahun, ayat itu belum turun. Turunnya ayat itu setelah hijrah di Madinah, turun di Madinah. Jadi sudah 14 abad sampai sekarang ini. Jadi dasar-dasar ilmu notaris itu sudah turun 14 abad. Baca sendiri nanti surat Baqarah ayat nomor 282. Coba. Nomornya ayat saja mengandung rahasia. Kalau dilihat dari belakang 2810 282 dilihat dari muka juga 10, dilihat dari tengah juga 10. Dan 10 itu dalam surat Baqarah diterangkan tilka asyaratun kamilah. Tilka asyaratun kamilah. 10 itu sempurna. 10 itu sempurna. Itu sebagian saya gali. Setelah saya renung-renung, mengapa tidak turun di Mekah? Kok turun di Madinah? Begini. Pertama, 13 tahun Muhammad dengan umat Islam di Mekah. Di Mekah itu ada dua kaum. Satu kaum muslimin, dua kaum musyrikin, kaum penyembah berhala, dan satu kaum muslimin. Pertama, itu di Mekah. Kaum muslimin melaksanakan al-birru wa taqwa, kebaikan dan ketakwaan. Kaum musyrikin melaksanakan ismi wal udwan, kedurhakaan dan permusuhan. Jadi muslimin melaksanakan birru wa taqwa dan musyrikin melaksanakan ismi wal udwan. Ismi durhaka, udwan permusuhan.
yang kaum musyrikin juga bercita-cita supaya ismi wal udwan berkembang kuat untuk mengkubur biru wa taqwa. Begitu pula kaum muslimin bercita-cita supaya biru wa taqwa kuat menghadapi ismi wal udwan. Sama kita. Tetapi kenyataan di Mekah itu yang kuat ismi wal udwan. Sehingga yang merasakan biri wa taqwa lemah. Karena lemahnya sampai di Mekah tidak ada kemerdekaan beriman, tidak ada kemerdekaan melaksanakan ibadah, tidak ada kemerdekaan ekonomi, tidak ada kemampuan untuk menolak penganiayaan dari kaum musyrikin. Sampai-sampai di luar peri kemanusiaan pun tidak mampu. Sampai Rasulullah dan pamannya Abu Thalib sendiri tidak mampu mencegah penganiayaan dari kaum musyrikin. Jadi yang kuat ismi wal udwan. Oleh sebab itu sampai-sampai Rasulullah menganjurkan kepada umat karena tidak sampai hati mengetahui penganiayaan. Lau kharajtum ila ardil habasyah fakana biamarikan la yuzlamu indau ahudi bahwa ardi sedikit. Seandainya kamu meninggalkan Mekah hijrah ke Habsyi, ke Ethiopia, di sana ada seorang raja yang tidak pernah zalim kepada siapapun. Jadi artinya carilah suaka, carilah pertolongan ke negara lain. Itu dalam kitab Sirah Ibnu Hisham. Kalau punya kitab itu sudah diterjemahkan bahasa Indonesia, belilah supaya tahu bab hijrah awal. Padahal negeri Ethiopia itu negeri Kristen. Rajanya namanya Negus atau Ashama. Nanti kamu dilindungi oleh negara Kristen di Ethiopia. Malam berangkat termasuk menantunya Rasulullah sendiri yang pimpin sahabat Utsman berangkat melalui pelabuhan Shuaibah. Nyabrang Laut Merah, berangkat ke negeri Ethiopia, minta suaka agama kepada negara Kristen. Ternyata di sana dilindungi bebas. Melaksanakan agama Islam di negara Kristen bebas, dilindungi. Perekonomian bebas. Itulah toleransi umat beragama yang pertama diberikan contoh kepada negara Kristen Ortodok. Baca sendiri dalam kitabnya. Seandainya
umat Islam yang melakukan biriwataka sudah kuat, kan tidak mungkin mencari suaka ke luar negeri. Minta perlindungan. Karena lemahnya tidak kuat. Yang kuat musyrikin yang mengamalkan ismi wal idwan. Kenapa? Yang biriwataka lemah, tapi ismi wal idwan kuat. Karena sebabnya umat Islam di Mekah belum mempunyai organisasi biriwataka. Tapi musyrikin sudah mempunyai organisasi ismi wal udwan dan sudah mempunyai gedung namanya Darun Nadwah. Itu sebabnya. Jadi walaupun kebaikan dan ketakwaan kalau tidak dijadikan organisasi, tapi yang batal ismi watan jadi organisasi, menang yang batal, hak bisa kalah. Itu bukti di mana-mana sampai sekarang ini. Setelah itu Rasul diperintah hijrah ke Yasrib. Waktu itu belum namanya Madinah, Yasrib. Berangkat. Jadi yang berangkat dahulu itu para sahabat-sahabat yang masih taat kepada Rasul. Setelah berangkat laki perempuan yang tinggal di Makkah hanya Rasul dan Abu Bakar. Pimpinan pusatnya Karim, tapi anak buahnya berangkat dulu. Komandannya di tengah-tengah bahaya, prajuritnya diperintah berangkat dhisik. Untuk apa di Yasrib? Kemudian sudah berangkat, meninggalkan rumah, meninggalkan harta bendanya, meninggalkan sawah, meninggalkan kebun kurma. Padahal di Madinah tidak ada persiapan apa-apa. Sumber ekonomi ditinggalkan. Karena cintanya kepada Islam dan Rasul. Setelah sampai Madinah tahun 13 kenabian berangkat ke Madinah. Di Madinah apa yang paling awal dikerjakan? Paling awal Rasul mancing Madinah, apa yang awal? Mendirikan Masjid Nabawi. Padahal perbandingan keutamaan Mekah dan Yasrib jauh. Di Yasrib tidak ada Baitullah. Di Mekah ada Baitullah.
Di Mekah ada makam Ibrahim, di Mekah ada Zam-Zam, di Mekah ada Safa wal Marwah, di Mekah ada Gua Hira, di Mekah ada Arafah. Semuanya ditinggal. Meninggalkan negeri yang mulia menuju negeri yang tidak mulia, Yasrib. Kenapa? Untuk apa? Di daerah yang mulia dalam keadaan tertindas, dalam keadaan lemah, pindah bisa. Jadi pertama yang didirikan itu masjid. Kemudian masjid itu difungsikan, gedung yang pertama difungsikan untuk mengajarkan Islam, difungsikan untuk musyawarah, difungsikan untuk membentuk organisasi, difungsikan untuk menerima tamu-tamu dari luar yang minta keterangan Islam. Jadi pertama iqamatul masjid namanya, sebagai tandingan gedungnya musyrikin Darun Nadwah. Nomor 2 yang dikerjakan apa? Yang dikerjakan itu membentuk organisasi birri wa taqwa. Tadinya di Mekah belum ada organisasi birri wa taqwa. Tapi di Madinah, di Yasrib mulai dibentuk organisasi birri wa taqwa. Terdiri dari 2 komponen. Komponen muhajirin, orang-orang Islam yang pindah dari Mekah ke Madinah, dan 2 komponen ansorin, orang-orang Islam penduduk asli Yasrib. Kemudian dibentuk organisasi birri wa taqwa. Itu yang kedua. Yang ketiga membentuk organisasi muakhah Islamiyah yang sekarang ini istilahnya sosial ekonomi. Organisasi sosial ekonomi. Karena kaum muhajirin sudah meninggalkan rumah, meninggalkan sumber kehidupan. Kaum ansorin sebagian miliknya dilebur menjadi haknya kaum muhajirin. Sehingga dibentuk, ini namanya sosial ekonomi. Bukan ekonomi kapitalis, tapi sosial itu yang menonjol sosialnya. Kalau yang menonjol materinya, yang menonjol itu bukan sosial ekonomi, ekonomi sosial. Tapi kalau ekonomi tidak ada sosialnya, ekonomi kapitalis. Sejak ada ekonomi kapitalis, ada ekonomi sosialis. Sosialis menghilangkan individu. Jadi ada ekonomi, sosial ekonomi yang menonjol sosialnya.
itu dibentuk. Organisasi itu Rasul menerangkan masalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kajasad, seperti jasad, satu jasad. Jadi jasad kita ini Bhinneka Tunggal Ika. Ada matanya, ada telinganya, ada hidungnya, ada otaknya, ada tangannya, berbeda-beda tempat, berbeda-beda fungsi, tetapi satu kesatuan. Masalah jasad, satu tubuh. Kuat, jaringan ekonomi kuat. Jadi iqamatul masjid pertama, dua, membentuk organisasi beriwa takwa yang tadinya belum diorganisir, kemudian membentuk sosial ekonomi. Yang keempat ini i'lanud daulatil Madinatul Munawwarah, proklamasi berdirinya negara Madinah. Kemudian Yasrib dicoret, diganti Madinah Munawwarah, negara yang cemerlang. Nah, mendirikan negara di atas 4 lapisan masyarakat. Satu, masyarakat muhajirin, dua, masyarakat ansori, tiga, masyarakat Yahudi, empat, masyarakat Nasrani, dipertemukan membuat Qonun Madinah, perjanjian, semua tanda tangan. Jika Madinah ini diserang musuh, semua wajib mempertahankan. Apakah muhajirin, angsorin, Yahudi, Nasrani, ini semua. Itu namanya Qonun Madinah. Qonun Madinah. I'lanud daulatil Madinatul Munawwarah. I'lan itu proklamasi. Pada waktu itu superpower negara ini hanya dua. Satu, negara Romawi. Dua, negara Persia. Dua superpower ini perang. Silih berganti menang. Mesir, Palestina, Yordania, Bahrain, semua itu daerah wilayah Romawi. Irak, wilayah Persia. Dan sekelilingnya itu wilayah negara Persia. Termasuk Palestina pun pernah dikuasai oleh Persia. Jadi dua ini superpower. Tapi anehnya dua negara ini tidak membutuhkan Mekah Madinah karena dianggap rugi, tidak menghasilkan apa-apa. Hanya padang pasir, panas, gunung gundul. Jadi ini selamat. Memang tidak tidak menarik. Jadi Persia menggambar seandainya saya menguasai Mekah Madinah rugi. Begitu pula Romawi. Persia beragama Majusi, Romawi beragama Islam Katolik. Jadi ini di tengah-tengah pertarungan
Madinatul Munawwarah itu negara di tengah-tengah pertarungan dua superpower. Setelah mendengar musyrik-musyrik Mekah mendengar kalau di Madinah sudah ada organisasi beribat dan sudah mendirikan negara, diserbu dari Mekah 10.000 tentara kirim. Dan pada waktu itu tentara muslim di Mekah masih 300. Dimusuhi tentara ismi wal udwan 1.000 pertempuran. Kalah yang 1.000 dari Mekah. Dipimpin oleh Abu Jahal, Abu Lahab. Setelah itu datang lagi lain tahun, datang lagi kirim 3.000 tentara dari Mekah akan menghancurkan Madinah. Tidak terima, dipertahankan oleh tentara Muhajirin Ansharin 1.000 tentara. Jadi 1.000 lawan 3.000. Yang pertama 1.000 lawan 300. Akhirnya yang 3.000 kalah. Karena hebat ini. Kesatuannya sangat hebat. Saking hebatnya sampai ada pada suatu saat ada anak muda. Tadinya mohon kepada Nabi ikut masuk perang, tapi dilarang. Masih terlalu muda. Jangan. Sedang akan nikah pemuda itu. Kemudian pergi ke toko mencari pakaian-pakaian diberpakaian ke ibunya untuk persiapan istrinya. Di tengah-tengah perjalanan tahu barisan tentara Muhajirin lupa. Akhirnya ke toko bukan toko pakaian tapi toko alat perang nyelinap. Ikut perang. Setelah perang selesai diperiksa-periksa anak itu tewas dalam peperangan. Disampaikan berita kepada ibunya bahwa anak itu tewas. Padahal tadinya pamitnya beli pakaian untuk calon istrinya. Ibunya mendengar anaknya yang akan jadi kemanten tewas. Wah, dengan ceng nangis menghadap Rasulullah. Kata Rasul, Bu, anak sampean itu tak pengen, terlalu muda. Tapi tentara-tentara kita itu tidak tahu nyelinap ke barisan, ikut perang, ikut mempertahankan Islam itu. Mulai sampai itu ikhlasnya. Bukan Rasul, saya bukan karena nangis anak saya ini wafat. Nah, kenapa? Karena saya itu coba bisa menyumbangkan satu anak. Seandainya saya punya 10 anak, saya sumbangkan semuanya untuk Islam. Begitu. Jadi nangisnya itu
Karena cuma iso nyumbang situ tok. Coba sama nangan-nangan. Itu zaman Rasul. Sehingga ibunya itu wakil famili-famili harus ikut perang. Ikut organisasi birri wa taqwa. Nek saiki kira-kira ya napa nggih? Beneran anakku gak bela. Padahal jange duwe bojo lho. Lah. Pernah waktu timur-timur itu ada tentara ke tempat saya. Mohon syarat supaya enggak ikut dikirim. Saya tidak mau menggunakan. Kenapa? Ini kewajiban sampean. Saya tanya, apakah sampean takut mati? Apa tak ingin selamat? Ya Pak Yai ingin selamat, itu tentara. Kalau ingin selamat berangkat. Aneh nih ya. Kulo sangone alang-alang. Kalau tangan kulo buntel, kulo suka japani ya ngoten. Selamat insyaallah. Berangkat. Akhirnya sampai balik ini ya selamat ini. Itulah. Kenapa kok ayat dasar-dasar notaris baru ditiru di Madinah? Karena di situ sudah ada negara, sudah ada organisasi untuk pendataan aset-aset itu kan boleh notaris. Jadi notaris sekarang ini, dunia ini dalam genggaman notaris. Mana yang tidak membutuhkan notaris? Pabrik-pabrik, semua organisasi, partai-partai, semua di notaris digunakan. Seperti ilmu tasawuf tingkat tinggi itu menggenggam dunia malakut. Di balik alam ini semuanya digenggam ilmu tasawuf. Dan dunia ini sekarang ini dalam genggaman ilmu notaris. Alhamdulillah, kalau dalam pertemuan pada malam hari ini akan bahas aset Siddiqiyah. Di sini kita punya notaris Bu Tuti itu. Ini perintah Tuhan, Bu, perintah Tuhan itu. Baca sendiri ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidaini ila ajalin musamman faqtu. Di situ berselang waktu dan harus ada saksi dalam situ. Diterangkan saksi harus adil. Lengkap dasar-dasar ilmu notaris. Supaya ada ketentuan. Tidak ada. Sampai dasarnya itu sudah turun 14 abad yang lalu. Ini kan mukjizat. Mana ada kitab suci agama-agama lain yang ngurus notaris itu? Tidak ada. Hebat. Syukurlah kalau dijadikan nanti banyak-banyak orang jadi notaris. Notaris beneran tuh. Kok dijak notaris yang notarisan. Fakatibun bil adil. Sama ditambahkan. Perintahnya kepada orang ya ayyuhalladzina amanu. Idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu. Itu ayatnya. Wahai orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina
idza tadayantum bidainin bila ajalin musamman, apabila kamu berniaga ada jangka waktu perjanjian, tulislah fakatibu bil adal. Perjanjian apa harus tertulis. Itu saya merenungkan, kenapa kok diakhiri tasawuf tingkat tinggi? Itu salah. Memang waktu di Mekah ini belum ada organisasi biriwa taqwa. Rupanya belum dibutuhkan notaris. Tapi setelah sudah berdiri negara, ini membutuhkan notaris. Begitu hebatnya peranan notaris itu. Terima kasih Bu. Terima kasih. Ayatnya nomor 283. Cari baca sendiri nanti. Tahu nanti. Itu ayatnya yang paling panjang, terpanjang dalam Al-Quran. Tidak ada. Kenyataan saya lihat isinya dua ilmu, tasawuf tingkat tinggi dan notaris. Notaris kok digandeng tasawuf tinggi, ini ada apa? Pada suatu saat ada orang tanya, memang ya orang tasawuf tanya, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Saya jawab, saya tidak paham. Saya tidak mau membuka rahasia itu. Jangan abidin saja tidak mau membuka. Itu berlian. Kalau saya terangkan, mungkin orang itu nanti tidak paham. Kalau tidak paham bisa memfitnah saya. Mukhtar musyrik. Daripada ngono palang bodoh ya, gak bodoh tapi bodoh. Karena tingginya ilmu. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Wa yu'allimu, Allah mulang langsung kan. Maknanya itu. Wa yu'allimukumullah. Allah mulang langsung. Tidak perantaraan siapapun. Tidak perantaraan ustadz ustazah. Tidak perantaraan kiai. Nah ini diterangkan potong wong gaul ini. Tapi itu masalah rahasia. Rasul sudah menerangkan ilmu batin sirrun min asrillah. Ilmu batin itu satu rahasia dari rahasianya Allah. Jadi ilmu yang batin rahasia itu kok digandeng ke ilmu notaris kalau ngenangan itu. Kenyataan dua ilmu ini menggenggam. Satu menggenggam dunia digenggam, yang satu menggenggam ilmu alam malakut di balik alam dunia ini. Mengapa kekuatan setelah organisasi? Karena hadir menekan yadullah alal jamaah. Yadullah, tangan Allah, artinya kekuatan dari Allah itu diletakkan di atas jamaah. Jamaah itu organisasi, bukan kalau istilah bahasanya jamaah kumpul. Bukan kumpulnya orang seperti nonton film. Tidak seperti nonton sepak bola. Bukan ngumpulnya orang mendengarkan ceramah. Tapi yang dimaksud jamaah itu organisasi.
Jamaah itu organisasi yang ada ketuanya, ada ketua, ada artinya ada macam-macam. Dan organisasi itu harus kompak bersatu seperti bahasa bujur, kompak, tertib, hikmah, amanah. Itu kalau begitu siap, ya Allah turun, ya kuat. Ya Allah turun. Tapi walaupun biru wa taqwa kenyataan kalau tidak diorganisir, tapi yang batal diorganisasi kalah ini biru wa taqwa. Sekarang buktikan, bagaimana negara-negara Muslim ini organisasinya morat marit satu dengan lain benar. Israel hanya satu, kalah. 20 negara Muslim kalah dengan. Karena ini organisasinya itu tidak kompak, tidak bersatu, mementingkan diri sendiri-sendiri. Dan itu kalau jamaahnya itu organisasi ini biri wa taqwa, kompak, bersatu, tertib, hikmah, ya Allah turun. Dan yang paling baik daripada itu semuanya apa? Adwamuha, lestarinya. Iman itu baik, lestarinya iman lebih baik daripada itu. Syukur itu baik, tapi lestarinya syukur lebih baik. Sabar baik, lestarinya sabar lebih baik. Ini hadis. Ahabbul a'malu ila Allah adwamuha wa in qalla. Walaupun sedikit tapi kalau lestari menjadi besar. Walaupun besar kalau sesaat tidak lestari menjadi kecil dan akan lenyap. Jadi paling baik dari semuanya itu adalah adwamuha, lestarinya. Itulah diantaranya satu yang saya gali. Satu yang saya gali. Hanya itu. Jadi saya itu penggali. Di antara yang saya gali itu ma'an godako, yaitu amerta. Bahasa Sanskerta amerta. Banyu suci mensucikan, banyu hidup menghidupkan, banyu segar menyegarkan, itu amerta. Kalau dalam Al-Quran istilahnya sampai 8 istilah. Kalau bahasa Sanskerta 1 amerta. Kalau dalam Al-Quran namanya 1 ma'ul hayat, air hidup. Yang 2 ma'an godako, air segar menyegarkan. Istilah yang ketiga ma'an tohuro, air suci. Istilah keempat ma'an mubarakah, air yang barakah.
Istilah 5 disebut ma'an. Liyutahhirakum, mensucikan. 6 disebut ma'an yarbitul qalb, penguat hati. Dan sampai 7 disebut ma'an rijzas syaitan, menghilangkan yudi bina rijzas syaitan dalam surat Anfal. Karo banyu urip dalam surat Al-Anbiya. Jadi ada beberapa istilah ma'an godako, ma'an tohuro, ma'an furota, ma'an mubaraka. Itu semuanya adalah banyu hidup, menghidupkan, suci, mensucikan. Itu yang saya gali. Jadi saya menggali itu sejak tahun 96 sampai sekarang. Adapun sumberan yang saya gali itu 1, Torekot Sidiyah, dari Torekot Sidiyah. Itu yang saya gali. Yang kedua yang saya gali itu dari hadis hubbul waton minal iman. Yang ketiga yang saya gali itu dari berkat rahmat Allah, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Kemudian penggalian-penggalian itu setelah saya gali bertahun-tahun, kemudian saya kemas. Kemasan itu saya diilhami oleh ayat surat Lail, inna sa'yakum lasyatta. Sesungguhnya usaha kemasamu harus bermacam-macam. Yang bermacam-macam bentuknya saja. Maka air hidup kehidupan itu saya kemas menjadi Majma'al Bahrain Judiyah. Saya kemas lagi bentuk organisasi Yayasan Pendidikan Judiyah. Saya kemas menjadi organisasi Zilal Berkat Rahmat Allah. Saya kemas menjadi organisasi payung, organisasi Sidiyah. Saya kemas menjadi organisasi Hajarullah. Saya kemas menjadi organisasi Opsid. Saya kemas menjadi Isti'anah, Hikmatus Shalah, dan sampai saya kemas menjadi syair dan macam-macam. Itu semua kemasan. Kemasan dari yang dikemas itu adalah ma'an godako. Sampai jadi rumah layak huni, dikemas menjadi santunan nasional. Itu semuanya kemasan macam-macam. Inna sa'yakum lasyatta. Sesungguhnya usaha kemasamu itu harus bermacam-macam. Sampai saya kemas menjadi organisasi persaudaraan cinta tanah air.
Jadi saya itu penggali juga pengemas. Bukan hanya mursyid tarekat Sidikiyah saja. Penggali, pengemas, dan pensaji. Setelah jadi kemasan saya jadikan kepada masyarakat Indonesia dari tingkat lokal sampai nasional. Dan ini yang akan jadi adalah kemasan yang akan datang. Yang sudah saya rencanakan ini. Pesantren jati diri bangsa Indonesia merajut perdamaian Nusantara. Itu juga merupakan kemasan. Tapi yang dikemas itu satu. Ma'anggotako. Wa alla wistaqomu ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqo. Ma'an air ghadaqo segar. Agar masyarakat menjadi segar. Bangsa Indonesia menjadi segar. Negara Indonesia menjadi segar. Itu maksud saya tuh. Jadi saya itu penggali, pengemas, penyaji. Alhamdulillah rupanya sajian saya rupanya mau buktikan bagaimana kalau 17 Ramadan, bagaimana kalau hari Sidikiyah, bagaimana kalau isti'anah, bagaimana kalau khidmatus shalah. Ini sudah diterima oleh masyarakat luas. Jerih marah kita dengan kader-kader Sidikiyah, dengan khalifah-khalifahnya menyajikan. Kita sajikan dengan teori hikmah dan fakta bicara. Itu caranya. Hikmah dan fakta bicara. Tidak bicara tanpa fakta. Kalau kita menganjurkan masalah kebersihan, tapi yang menganjurkan ke siji ke kotor, bagaimana? Faktanya. Kalau kita menganjurkan sedekah rasional, misalnya, tapi kita sendiri medit, ini bukan fakta bicara. Jadi kita sampai dengan silaturahmi, santun, sedekah, ini semuanya ini dari perintah hadis yang saya tangkap. Setelah saya menggali. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebenarnya di Indonesia ini banyak tambang-tambang emas maknawi, barian maknawi, jamrud maknawi, banyak yang tidak tersentuh, banyak yang tidak tersentuh oleh pengarang-pengarang, oleh fakultas-fakultas, banyak, tak terbilang banyaknya. Dan ini saya usahakan akan saya sentuh melalui pesantren jati diri bangsa ini. Akan saya sentuh melalui itu. Dan ini saya sudah mempersiapkan materi, Insya Allah setelah
hari raya akan mulai pembekalan. Bagaimana sibuknya saya, ya menggali, ya mengemas, ya mensajikan. Tidak bisa sendirian saya ini, tanpa semua warga Sidikiah ini. Guru ikut melaksanakan apa yang sudah saya kemas ini tidak bisa. Nah, kita ini sudah punya organisasi di lingkungan Sidikiah ini semua sudah punya. Lebih baiknya harus lestari. Tambah besar organisasi, anginnya mesti tambah besar. Cobaan tambah, baik pun cobaan politik maupun cobaan yang bukan politik. Meskipun kita ini non politik, tapi tidak berarti tidak ngerti politik. Kalau tidak ngerti politik, dipangan politik. Walaupun non politik. Semua ingin cari bocoran. Pak Nyai milih sopo, milih cinta tanah air. Milih cinta tanah air. Saya tidak menilai orang, tapi pekerjaan. Ini dia. Terserah sampean dua akal pikir. Kalau yang belum pernah, bagaimana saya bisa mengatakan baik? Bagaimana bisa kita mengatakan tidak baik? Wong nggak tahu, ibarat wedang durung tak ombe, apa ngarep lagi gak iso ngarani durung tak ombe. Tapi sing ngalami dia saya merasakno. Kemarin sakno. Lo padha-padha ngrasakno kok mata kok aku ya gak iso. Jadi begitu saya, ini sikap saya. Ini yang akan saya gali terus hanya ayat yang paling panjang ini. Sampean jangan tanya, termasuk khalifah jangan tanya wattaqullah wa yu'allimukumullah. Jangan tanya. Ini masalah dilarang oleh Imam Ghazali, kawan. Wis dikira sing akeh kok ero dhewe. Zikire gak lestari. Saiki zikir la ilaha 1000 sak wulan mlehi tak zikir. Ini banyak. Jadi memang ada yang tertutup, ada nanti pengertian Tuhan sendiri yang memberi. Kalau itu wattaqullah yu'allimu Tuhan sendiri yang akan. Ini belum selesai saya menggali, terus saya gali terus. Saya gali. Jadi tiap-tiap nomor ayat itu mengandung rahasia, kode-kode rahasia. Itu. Bukan nomor-nomor biasa untuk memberi ayat, bukan itu. Ada. Coba surat pertama yang turun, surat Alaq. Sebelum surat Alaq belum ada yang turun. Tapi di dalam Quran tidak diberi nomor 1. Nomor 96. Nah coba, apa rahasianya? Wong turunnya ini paling awal
Kalau menurut akal pikir, sing cocok dikei nomor 1. Tapi di dalam Quran nomornya 96. Nah ini nek digali, nggak tahu. Yang menggali ini bagian tasawuf. Kalau pakai gak iso. Maka pakai sibuk batal wudu. Sibuk halal haram. Wah, ya. Melihat keindahan haram. Mari lali kan Gusti Allah. Apa mana melihat wong ayu? Haram. Didelok itu haram, gak didelok itu muskro. Aneh itu. Nah, itu wah, pokoknya gak oleh ini. Selama bawa itu kudu dilemai. Sing tebal. Sing gak kena kulit, tapi lemak ini nempel kulit padha ae. Mungkin mlebu neraka mungkin. Neraka. Tasawuf lain beda karo tasawuf. Mempunyai hukum yang tersendiri. Dulu waktu saya mengajarkan ilmu hakikat pertama, malah dikritik dengan seorang kiai. Apa sih dia hakikat itu? Ulo-ulo diuntal. Padahal kula mbok nanti nguntal ulo. Ulo-ulo diuntal. Ulo-ulo diuntal lho. Lah nek gak ana liyane ulo, sing ana ulo ya ulo dipangan sih. Faman itu lho bagian para Ismail ana ayat. Nek mudarat karena sing dipangan ana sing dipangan kok haram. Tapi nek gak mangan rusak awake. Tapi anane sing halal gak ana ya iku ae dipangan. Pangan. Dari sakniki sing halal sulit apa malah sing haram. Dan ini maksudnya supaya organisasi kita ini semuanya harus rapi tertata. Bersatu, kompak, rapi, tertata, jelas aset-asetnya menjadi jelas. Ini menjadi organisasi biriwat takwa. Ini diperintah dalam surat Anfal, surat Maidah. Wa ta'awanu alal birri wa taqwa wala ta'awanu alal ismi wal udwan wattaqullah diterang indallah syadidul iqab. Orang mukmin diperintah wa ta'awanu harus buat organisasi alal birri wa taqwa, kebaikan dan ketakwaan ini organisasi supaya kuat bisa menerima yadullah alal jamaah. Orang yang terlalu sempit pikiran, sempit berpikir dalam kata, sempit, pesing. Wiritan lah uwes lah pemain organisasi ini ku pesing nih. Pesing.
Rasul saja itu loh memberi contoh buat organisasi muhajirin ansarin. Lah kita ini gak betul lagi nyontoh sopo. Nyontoh sopo. Padahal contoh yang paling baik itu Rasul uswatun hasanah. Uswatun hasanah. Jadi organisasi kita diperkuat ya, supaya siap menerima yadullah alal jamaah. Tidak mungkin yadullah diturunkan kalau kita tidak punya organisasi yang kompak, yang baik seperti Badan Al-Qudus. Ini menurut kemampuan kita masing-masing. Coba negara-negara yang tidak punya organisasi yang kuat bagaimana? Timur Tengah itu negara Muslim, bukan negara Islam, negara Muslim remuk karena mentingno diri sendiri. Diri sendiri. Nah, kita harus kewajiban jaga Indonesia supaya menjadi negara rahmatan lil alamin. Demikianlah perlu saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan tadi manfaat kepada kita sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhika mustahik. Allahumma inna dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.